Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang perpajakan. Suami istri sama-sama kerja, tapi NPWP masih masing-masing. Waspada, hati-hati dengan korteks. Nah, em, apabila Anda adalah seorang sepasang suami istri yang sejak menikah belum pernah mengurus penggabungan NPWP, masih lapor SPT masing-masing. Nah, ini sebagai informasi ya, setelah PSIAP, PSIAP itu singkatan dari Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Korteks berlaku, ada potensi suami dan istri akan sama-sama mengalami kurang bayar pajak. Mengapa demikian? Dan bagaimana antisipasinya gitu, atau baiknya bagaimana? Nah, dalam konteks perpajakan, ketika orang menikah, itu ada dua skenario. Eh, karena dalam pajak itu dianggap kalau orang menikah itu penghasilannya satu kesatuan. Nah, jadi nggak bisa dihitung masing-masing. Cuma ya kadang-kadang orang mau tetap hitung masing-masing gitu. Nah, untuk itu bisa memilih satu kakak. Kakak itu kepala keluarga. Dalam kepala keluarga ini NPWP suami sama istri digabung jadi satu. Selanjutnya istrinya nggak perlu lapor lagi. Semuanya melapor di NPWP suami aja. Nah, itu pilihannya kakak. Atau pilihan yang kedua, PH atau MT. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Tentunya saya pikir melaporkan terpisah. Jadi memang istrinya sama suaminya memilih terpisah. Jadi kalau kita skenarionya PH atau MT itu tetap yang melaporkan masing-masing. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau PH itu ada perjanjian pisah hartanya. Tapi kalau MT itu nggak ada perjanjian apa-apa. Cuma ya maunya lapor masing-masing aja begitu. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut, contoh ya, misalnya ada suami istri dengan dua orang anak, penghasilan bruto selama 12 bulan, itu suami 150 juta, penghasilan bruto itu berarti penghasilan sebelum dipotong pajak. Kadang-kadang kalau perusahaan bilang gajinya misalnya 10 juta ya, 10 juta itu terimanya nggak 10 juta, karena ada potongan BPJS, potongan JHT, JKK, JKM, BPJS Kesehatan juga, ada JP juga gitu ya. Plus ada PPh satu. Nah, dan angka gross itu sudah termasuk juga benefit-benefit yang sifatnya rutin kayak gaji, ya, setahun sekali kayak THR, ya kadang nggak ada kayak bonus, insentif gitu ya. Ataupun yang sekarang natura, ya. Jadi natura-natura tertentu itu menjadi objek pajak. Contoh misalnya kamu punya keanggotaan golf, golfnya dibayarin perusahaan. Nah, itu apa namanya natura namanya. Ya. Mobil kantor itu juga kena dianggap natura. Kalau misalnya penghasilan Anda di atas 100 juta per bulan atau Anda adalah apa namanya eh, pemegang saham daripada perusahaan. Nah, eh, jadi suami 150 juta, istri 100 juta. Nah, perhitungan di kantornya masing-masing. Jadi anggap aja suami istri ini kerja di kantor yang berbeda. Nah, suami penghasilan bruto 150 juta, dikurangi biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto, tapi maksimal 6 juta. Jadi kalau misalnya di bawah 6 juta angka sebenarnya, di atas 6 juta itu maksimal 6 juta. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kawin dengan dua anak, 67 juta 500. Nah, jadi 150 juta kurang 6 juta, kurang 67,5, dapatlah 76,5 juta. Nah, atas 76,5 juta ini disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, 60 juta pertama itu kena 5%. Jadi dari 60 jutanya kena 5%, 3 juta. Kemudian dari selisihnya, jadi 16,5 sampai up to 190 juta, itu kena 15%. Di atasnya itu kena 25, habis itu 30 dan 35. Ya. Jadi 16 juta 500 kali 15%, 2475. Nah, total 5 juta 475 ribu. Nah, atas potongan ini, itu suaminya dari Januari sampai November dipotong tarif pajak efektif
Nanti di Desember dihitung lagi, dipotong. Tapi yang intinya dipotong sih pasti segitu. Nah, dan suami dapat bukti potong dari kantor. 5475 dari bayarin. Selanjutnya istri yang penghasilan brutonya 100 juta. Nah, hitung dengan cara yang sama juga. Kali 5% biaya jabatan, tapi karena dia di bawah 6 juta, 5 juta ya angkanya 5 juta. Kemudian kalau suami istri, PTKP yang menikah itu ada di suami. Istrinya itu walaupun sudah menikah, ada anak, tetap dia TK 0. Ya, karena kalau dia kawin dan punya berapa anak, itu biasanya di suami, bukan di istri. Karena sudah masuk di suami, ya anggapnya istrinya itu lajang 54 juta. 100 kurang 5 juta, kurang 54 juta, itu penghasilan kena pajaknya 41 juta. Nah, 41 juta kan 60 juta pertama kena 5%. Jadi 41 kena 5%, 2 juta 50 ribu. Sama kayak suami, istrinya juga dapat bukti potong pajak dengan nilai 2 juta 50 ribu di awal tahun. Misalnya dia dikasih kantor awal tahun. Jadi istri, suami sudah dapat. Nah, kalau misalkan suami memilih kakak, artinya NPWP suami sama istri sudah jadi satu. Jadi HRD-nya itu dikasih NPWP gabungan suami istri. Dia nomornya sama. Cuma namanya yang suami atas nama suami, istri atas nama istri. Cuma nomornya sama persis. Nah, kalau misalkan statusnya kakak, pada saat suaminya mengisi di SPT di DJP online, dia memilih eh, kakak gitu kan. Nah, itu di step ini. Bagian A, penghasilan dikenakan pajak final atau dan bersifat final. Itu dia input sumber atau jenis penghasilan ini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja, 100 juta, ini maaf ya, bukan 2 juta, tapi 2 juta 50 ribu. Nah, karena ini masuk penghasilan final, ya, setelah suaminya isi begini, itu SPT-nya nggak akan kurang bayar. Jadi suaminya sudah dipotong tadi 5.475.000, istrinya sudah dipotong 2.050.000, tinggal dilaporkan, final, nggak akan kurang bayar, nggak akan lebih bayar. Nah, itu kalau pelaporan cara kakak. Tapi syaratnya tadi itu, MPWP-nya satu, dan istrinya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja itu bukan berarti suami istri kerja di perusahaan yang sama. Tapi income istri semata-mata hanya dari perusahaan satu aja. Jadi kalau dia misalnya kerja di A, merangkap kerja di B, komisaris di C, kan dari tiga pemberi kerja. Nah, kalau itu nggak memenuhi. Ya, jadi hanya satu pemberi kerja aja. Nah, kalau misalkan tadi yang kakak. Nah, kalau misalnya suami istri ini punya perjanjian pisah harta, atau memang sejak awal sebelum menikah sudah lapor masing-masing, pas sudah menikah karena nggak tahu atau memang sengaja nggak mau, lapor masing-masing lagi. Jadi MT, memilih terpisah. Nah, kalau yang terjadi skenario MT sama PH, nah berarti si suami dan istri sama-sama mengisi SPT di DJP online. Ya. Tapi kalau seperti ini, suami harus tahu harus tahu income-nya istri, istri harus tahu income-nya suami gitu. Kenapa? Karena waktu pengisian di bagian ini, ya, waktu suami isi itu harus memasukkan penghasilan neto istri. Jadi kalau di bagian ini ini munculnya Bapak Ibu pilihnya DJP pengisian itu dengan panduan, ya. Eh, Terus centangannya memiliki perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Nah, nanti beda kolomnya. Kalau yang KK tadi isinya di penghasilan final, tapi kalau yang MT atau PH isinya di sini. Nah, status ini misalnya pilihnya MT, masukkan MPWP istri. Ya, kalau suami masukkan MPWP suami. Nah, terus penghasilan tidak kena pajak jumlah tanggungan ya tadi itu. Masukkan PTKP kalau suami ya K2, ya, kawin 2 anak. Kalau istri ya tidak kawin 0 gitu. Karena sudah masuk di suami. Nah, kemudian kalau di sini kita lapor sebagai suami, penghasilan neto suami yang 150 juta itu sudah muncul otomatis. Ini nggak bisa diinput. Yang istri ini kita input sendiri. Ya, jadi misalnya tanya, suami tanya, istri, berapa penghasilan neto kamu? Oh, 100 juta. Diinputlah 100 juta di sini. Nah, eh, kalau yang suami, kalau pas istrinya lapor, ini angka yang istrinya muncul 100, suaminya diinput 150.
Nah, setelah dia input ini, eh, nanti akan dihitung kurang bayar atau lebih bayar. Nah, mengacu kepada petunjuk yang diberikan oleh website DJP Pajak, kalau misalkan inputnya 150 dan 100 seperti ini, dia akan hitung kira-kira seperti ini. Penghasilan suami 150 juta, penghasilan istri 100 juta, totalnya 250 juta. Nah, pada saat menghitung penghasilan gabungan suami istri, nggak ada lagi yang namanya, apa namanya, nggak ada lagi yang namanya eh, biaya jabatan. Ya. Jadi dia langsung PTKP suami 54 juta, PTKP istri 54 juta, PTKW kawin tambah 4,5 juta, anaknya 2 tambah 9 juta, total 121.500.000. Nah, 250 juta dikurangi 121 juta, dapatlah PKP-nya 128 juta. Nah, 128 juta ini dihitung lagi dengan cara tadi. 60 juta pertama kena 5%, 3 juta. Setelah dikurang 60 juta, 68,5 kan. 68,5 kena 15%, 10 juta 275. Dijumlahkan 13 juta 275.000. Nah, atas 13 juta 275 ini dibebankan ke suami dan istri. Nah, jadi bobotnya suami 150 bagi 250, ya income-nya suami kan 150. Total income kan 2,5. Nah, itu kali segini kena 7.900.000. Potongan suami kan sudah 5,4. Nah, 7,9 kurang 5,4, suaminya akan kurang bayar 2.500.000. Nah, kemudian istri, ya, ini istri, ini maaf saya salah hitung, salah kasih angkanya. 100 bagi 250 kali 13.275. Ya ini ya, sorry ya, 13.275. Nah, cuma angkanya sini 318. Maaf saya salah nih. Yang benar tuh angkanya 5.310. Nah, 5.310 kan sudah dipotong kantor 2.050.000. Jadi istrinya kurang bayar 3.200.000. Ini bukan 1.100.000. 3.200.000 di sini. Nah, jadi kalau kita pilih MT atau PH dilaporkan dengan cara tadi, maka suaminya akan kurang bayar, istrinya juga akan kurang bayar. Kemudian suaminya juga harus tanya, istri, kamu punya penghasilan neto berapa? So, istri juga harus tanya, suami, kamu punya penghasilan neto berapa? Dan diinput di dalam DJP online itu. Nah, em, yang selama ini terjadi Bapak Ibu ya, kayak saya contohnya, dulu eh, pas saya isi ini, pas dimasukin angka, oh kok jadi kurang bayar gitu. Eh, karena jadi kurang bayar, biasanya orang langsung ini ya udah kalau gitu saya nolin aja. Ya, banyak orang itu pakai cara seperti itu. Jadi ketika dia input angkanya, ternyata jadi kurang bayar gitu. Karena kurang bayar, orang nolkan lagi. Nah, selama ini kan pelaporan SPT itu sifatnya self assessment. Karena self assessment dan ya nggak mandatori ya, namanya dari pajak lewat-lewat aja gitu. Ya udah orang nolkan semua gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan peraturan yang sudah ada dari dulu sekalipun, kalau kita MT atau PH itu akan terjadi seperti ini. Nah, kalau kita nggak mau kurang bayar, caranya gimana? Kakak. Ya digabung NPWP suami sama istri, lapornya cuma di suami aja begitu. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan penggabungan NPWP dan ketika Cortex berlaku, belum tentu bisa lagi. Kenapa? Karena pada saat saya baca-baca ya materi sosialisasi Cortex itu tentang poin suami istri, saya kayak, kayaknya ada 2 poin yang harus diperhatikan nih. Jadi di sini ya pokok-pokok perubahan, validasi. Ya. Sebelum Cortex itu nggak ada validasi. Ini saya perbesar lagi ya. Sebelum Cortex nggak ada validasi. Setelah Cortex, ada validasi WP wajib PH MT. Jadi divalidate dulu nih. Terus validasi NPWP NIK pihak-pihak yang berhubungan dengan data SPT WP. Ya, jadi dia nggak cuma validate status PH MT, PH berarti kan si suami istri punya perjanjian pisah harta. Yang tahu datanya mungkin cuma suami istri itu. Tapi kalau misalnya istrinya melaporkan sendiri, suami melaporkan sendiri, otomatis itu MT. Kenapa? Karena NPWP-nya belum gabung jadi satu. Nah, dan karena pajak bisa akses semua data ya, KTP, apa semua, ya otomatis dia tahu juga nih, oh istrinya itu penghasilannya berapa. Nah, dulu nggak ada validasinya, sekarang ada validasi. Begitu ada validasi, maka yang terjadi
eh, itu bisa saja loh ya. Saya nggak tahu pastinya, tapi bisa saja nggak cuma nomor NPWP istri atau suaminya keluar di SPT masing-masing, penghasilannya juga keluar gitu. Kenapa? Karena eh, kalau orang bilang konteks itu kan pre-populated gitu. Kalau pre-populated artinya angkanya sudah ada, kita klik klik ya atau tidak seperti itu. Nah, kemudian di poin ini perhitungan PHMT. Ya. Nah, sebelum Cortex itu terdapat menu perhitungan. WP memilih e-filing, wajib melampirkan perhitungan PMT dalam bentuk pilihan ataupun kertas. Setelah Cortex, disediakan format terstandarisasi dalam satu kesatuan SPT, WP tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan. Artinya dokumennya sudah ada sama pajak gitu. Nah, jadi em, kalau misalnya setelah Cortex berlaku, eh, ini sekali lagi ya, mungkin ya, karena data sudah tersambung, sistemnya sudah canggih, dia juga bisa deteksi siapa-siapa. Kalau dulu self assessment isi nol lewat-lewat aja, sekarang belum tentu. Ya, bisa saja angkanya muncul otomatis. Jadi tahu-tahu waktu suami lagi isi SPT, penghasilan neto istri udah muncul, nggak bisa di-delete gitu. Kemudian waktu istri isi SPT, ya itu juga nggak bisa delete juga, sudah keluar penghasilan suami gitu. Nah, kalau dia brutonya 150 juta setahun, anggaplah ada potongan pajak, BPJS, THR dibagi 13, take home pay-nya mungkin sekitar 10 juta. 10 juta bayar kekurang bayar pajak 2,5 juta itu berasa sekali loh. Mungkin itu sudah setara cicilan cicilan mobilnya, mungkin cicilan motornya, mungkin dia lagi DP rumah di mana gitu. Itu berasa sekali, apalagi anaknya dua kan. Nah, istri juga sama. Istri ini nggak 1 juta. Istri tadi kurang bayarnya malah 3 juta. 3,2 juta. Nah, kalau istrinya setahun 100 juta, mungkin dia punya take home pay 78 juta. 78 juta kena potong 3 juta, itu akan teriak-teriak seperti itu. Nah, jadi kalau statusnya MT atau PH, akan kemungkinan terjadi seperti itu. Semakin besar penghasilan suami atau istri, maka semakin besar juga kurang bayarnya. Nah, kalau nggak mau mengalami hal tersebut, bagaimana? Ya, baiknya suami istri datang ke kantor pajak, kemudian minta NPWP-nya digabung jadi satu. Syarat-syaratnya bisa di Google kok. Jadi kalau misalnya syaratnya kasih tahu apa, kita lengkapin, nanti tinggal ke sana kita kasih aja. Nah, setelah kita gabung NPWP-nya, selanjutnya NPWP ini diberikan kepada HRD tempat kantor Bapak Ibu bekerja. Jadi suaminya kasih ke HRD kantor, istrinya kasih ke HRD kantor. Nah, minta tolong untuk pemotongan gaji dan berikutnya itu menggunakan NPWP yang baru itu. Terutama sih yang istri ya. Kenapa? Karena kalau nggak salah seingat saya ya, NPWP suami itu nggak berubah. Jadi NPWP suami itu jadi induk, nama istri itu nginduk ke suami. Tapi nggak tahu sistemnya sekarang kayak apa. Soalnya saya gabungkan NPWP udah lama banget gitu. Nah, eh, berita bagusnya waktu saya diskusi dengan konsultan pajak yang sering panen undang untuk acara, untuk pengisian SPT 2024 yang limitnya Maret 2025 belum pakai Cortex. Ya. Eh, jadi kalau kita mau perbaiki masih ada waktu sekarang. Berlakunya Cortex ini menurut saya ya mungkin baru tahun depan karena kan masih pengembangan dan lain-lain. Sama ini mungkin mau tax amnesty dulu. Jadi sebelum semuanya muncul otomatis, kamunya sudah mati langkah, eh, mending tax amnesty dulu. Setelah tax amnesty baru Cortex. Artinya sudah nggak bisa lari lagi seperti itu. Nah, jadi kalau kemungkinan masa berlakunya untuk SPT perorangan itu belum berlaku untuk 2024. SPT 2024 yang isinya 2025. Nah, tapi meski demikian, MT atau PH secara kewajiban pajak untuk kurang bayar akan lebih tinggi kalau suami istri sama-sama kerja. Tapi ada nilai plusnya juga, yaitu rahasia. Maksudnya rahasia itu gimana? Ya tidak sedikit kadang-kadang suami atau istri merahasiakan penghasilannya, merahasiakan juga hartanya dari pasangannya gitu. Jadi lebih memilih untuk lapor masing-masing. Jadi ada suami yang punya harta, dia lapor sendiri. Istri mungkin dia beli harta pakai uang dia juga, lapornya lapor sendiri. Nah, kalau pakai kakak bapak ibu, istrinya nggak lapor lagi.
karena lapornya jadi satu dengan suami. Artinya si suami tahu gajinya istrinya berapa, aset-asetnya istri juga dilaporkan di daftar harta suami, termasuk juga hutang-hutangnya dilaporkan di daftar hutang suami juga gitu. Artinya 100% transparan. Suaminya tahu penghasilan sama harta dan hutang istri, istri juga tahu penghasilan, harta dan hutang suami seperti apa. Ya idealnya sih perkawinan seperti itu ya. Kalau memang sudah menikah ya tidak cuma cintanya juga, tapi keuangannya juga terbuka total seperti itu. Kemudian dari sharing ternyata ada beberapa masukan juga. Kalau suami dan istri kerja di satu perusahaan yang sama, kayaknya juga nggak bisa. Kenapa? Karena nomornya sama. Jadi di penggajian perusahaan itu seolah-olah itu digaji ke satu orang yang sama. Padahal itu kan dua orang yang berbeda. Nah, itu menyebabkan potongan pajaknya jadi error. Ada juga kasus di mana eh, mungkin orang tersebut direktur perusahaan atau punya pekerjaan tertentu yang punya akses ke perpajakan yang menggunakan MPWP. Nah, begitu dia menggunakan MPWP, namanya tidak sama dengan nama dia karena dia defaultnya nama suami, bukan nama istri, gitu. Nah, itu menyebabkan disarankan tetap terpisah. Cuma kalau terpisah ya ada konsekuensi kurang bayar pajak itu. Eh, ya, tapi ini baru dari beberapa yang sharing ya. Mungkin juga bisa ada perbaikan di masa mendatang. Nah, tapi yang perlu saya tegaskan, status PHMT yang penghasilan suami istri dihitung kemudian jadi kurang bayar, itu bukan hal baru. Bukan baru ada setelah Cortex. Dari dulu-dulu sudah seperti itu. Cuman ya karena deteksinya tidak otomatis, sistemnya seperti yang sekarang tidak mandatori, sembarang isi juga lewat-lewat aja gitu. Nah, tapi kalau dengan Cortex dan kemudian pajaknya juga akses datanya luas, itu bisa dijalankan gitu. Ya, dan kalau misalnya nih, wah karena PPN nggak jadi naik, target pajak pemerintah kurang, ya yang dia hajar pajak penghasilan gitu. Nah, jadi eh, bisa saja itu menyebabkan ya ibaratnya ada celah lah yang bisa dicari seperti itu. Nah, kalau saran saya sih ya, kecuali memang ada perjanjian pisah harta, sebaiknya sih NPWP digabung. Kalau MT karena nggak ngerti ya nggak apa-apa diperbaiki aja. Tapi kalau misalnya nggak ada perjanjian pisah harta ya, menurut saya sebaiknya digabung aja. Tapi ya dengan konsekuensi kalau sama-sama kerja ada kurang bayar pajak. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.